Halo guys, kenalin, nama saya Bonfilio Renato Lawazidulfau dari Paroki Tangerang HSPMTB. Pada kesempatan BKSN kali ini, saya ingin mengajak teman-teman muda untuk lebih mengenal, untuk lebih mencintai kitab suci. Mau tahu apa yang saya sampaikan? Yuk, simak videonya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perumpamaan. Apa sih perumpamaan? Perumpamaan adalah suatu analogi yang digunakan oleh orang-orang untuk menyampaikan tujuannya kepada orang banyak. Di dalam kitab suci, Yesus menggunakan perumpamaan sebagai metode untuk mengajarkan mengenai kerajaan Allah kepada orang banyak. Ada beberapa contoh perumpamaan yang digunakan oleh Yesus, seperti perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan biji sesawi, perumpamaan harta yang terpendam, dan masih banyak lagi. Kali ini, saya ingin menceritakan mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur dapat kita baca di Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus sendiri kepada orang banyak saat ia berada di atas perahu di tepi danau. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur? Karena profesi menabur benih adalah profesi yang dilakukan oleh orang banyak pada zaman itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Biasanya, penabur benih akan menyebar benih dan benih itu akan jatuh di kondisi tanah yang berbeda-beda. Nah, ada 4 kondisi tanah yang berbeda yang disampaikan pada perumpamaan di sini. Kondisi yang pertama, kondisi di mana benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung untuk memakan benih itu hingga habis. Lalu, kondisi yang kedua adalah kondisi di mana benih itu jatuh di tanah yang berbatu yang sedikit tanahnya. Memang, benih itu tumbuh. Namun, ketika matahari terbit, benih itu akan mati karena tidak berakar dengan kuat. Yang ketiga, benih itu jatuh di tanah yang ditumbuhi oleh semak berduri. Jelas, kita tahu bahwa semak berduri itu jauh lebih kuat daripada benih yang disebarkan. Maka, benih yang disebarkan itu akan terhimpit, mati, dan tidak berbuah. Dan yang terakhir adalah benih itu jatuh di kondisi tanah yang sangat baik. Ia akan bertumbuh subur dan berbuah. Hasilnya bisa hingga 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, pertumbuhan inilah yang diharapkan oleh sang penabur. Lalu, tiba-tiba Yesus menegaskan dan mengatakan, barang siapa yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tentu kita semua awalnya bingung. Mengapa Yesus menghubungkan antara mendengar dengan benih? Apa hubungannya? Teman-teman, benih yang disampaikan pada perumpamaan ini adalah firman Tuhan. Siapa penaburnya? Penaburnya adalah Yesus sendiri. Dan tanah yang disampaikan pada perumpamaan ini adalah tanggapan terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan menggambarkan mereka yang mendengarkan firman Tuhan, namun tidak menaruh perhatian dan tidak meresapi firman Tuhan. Dan ketika iblis datang, iblis akan menggoda mereka, akan mengambil firman Tuhan dari mereka, sehingga firman Tuhan tidak dapat terlaksana dalam diri mereka. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu menggambarkan mereka yang sangat bersukacita menyambut firman itu. Namun, ketika mereka ditindas karena firman itu, mereka akan sangat mudah meninggalkannya, bahkan tidak akan percaya lagi dan murtad. Yang ketiga, benih yang jatuh di tanah yang ditumbuhi oleh semak berduri menggambarkan mereka
yang mendengarkan firman Tuhan, namun tidak merasa bahwa firman Tuhan itu bermakna bagi mereka. Mereka menganggap bahwa kehidupan duniawi lebih bermakna, lebih bernilai daripada firman yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Situasi ini menggambarkan mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya dengan sukacita dan penuh pengharapan. Mereka akan menjadi pelaku firman karena firman itu akan tumbuh dan berbuah dalam diri mereka. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita masing-masing. Nah, teman-teman, apa refleksi yang bisa kita ambil dari perumpamaan yang kita dengar tadi? Sebenarnya, Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan rahasia kerajaan Allah kepada kita. Oleh karena itu, hendaknya kita mau mendengarkan, melihat, menanggapi firman Tuhan, dan mau melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menghasilkan buah yang melimpah. Lalu, yang menjadi pertanyaan untuk kita semua adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan perumpamaan tentang seorang penabur di masa pandemi ini? Banyak hal, banyak cara yang bisa kita lakukan, seperti tetap membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan-renungan singkat dari para romo, dan yang terpenting adalah tetap mengikuti misa online. Dengan demikian, kita merawat kehidupan rohani kita sehingga menginspirasi orang di sekitar kita dan menjadi pelaku firman yang dapat menghasilkan buah. Teman-teman, demikian perumpamaan tentang seorang penabur yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa, tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan dan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan demikian, kita menjadi pelaku firman dalam menjaga kesehatan umum. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati.